kurang. MC kurang, sip. Mohon perhatian, acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Jember, yang sama-sama kita hormati Wakil Ketua 1 Dharma Wanita Persatuan Universitas Jember, Wakil Ketua 3 Dharma Wanita Persatuan Universitas Jember, para Ketua Dharma Wanita Persatuan Subunit di lingkungan Universitas Jember, serta yang kami hormati para pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Universitas Jember, jamaah pengajian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah, sungguh merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri bersama, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan rezekinya, kita semua dapat berkumpul di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangkaian acara pengajian Dharma Wanita Persatuan Universitas Jember dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah dengan tema meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal pribadi yang unggul. Rabu 11 Oktober 2023 bertempat di Aula Fakultas Pertanian Universitas Jember. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang kami hormati, perkenalkanlah saya Eva yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Berikut akan saya bacakan susunan acara yang telah tersusun sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Jember. Keempat, penampilan hadrah Sababus Sarai UKM FSIAP Fakultas Pertanian Universitas Jember. Kelima, sholawat Nabi dipimpin oleh tim hadrah Sababus Sarai UKM FSIAP Fakultas Pertanian Universitas Jember. Keenam, tausiah sekaligus pembacaan doa. 7, pemberian cindramata. Dan terakhir, penutup. Hadirin, untuk mengawali kebersamaan kita pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Semoga seluruh rangkaian acara pada kesempatan kali ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia,
Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang siapapun membacanya akan mendapat pahala berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh Saudara Gilang Ramadan yang akan membaca Quran Surat Asy-Syaff ayat 6-9. Kepada Saudara Gilang Ramadan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya minat التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan sama-sama mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Jember kepada Ibu Wiwin Handayani Iwan Taruna. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi
wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua, Ibu Rina Slamin dan juga Ibu Nining Bambang Guswandi, pengurus, Ketua Subunit, Kantor Pusat dan ibu-ibu yang mewakili serta seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan Universitas Jember. Juga hadirin, semua hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Juga yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Profesor Dr. Hairus Salikin M.Ed. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir pada pengajian rutin dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah dalam keadaan sehat. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangatlah penting untuk kita sebagai umat muslim untuk mengetahui sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah uswatun hasanah. Beliau adalah suri tauladan yang terbaik dalam semua aspek kehidupan. Pada kesempatan ini, Dharma Wanita Persatuan Universitas Jember menyelenggarakan pengajian memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertujuan agar bisa mengetahui dan memahami serta meneladani sifat-sifat Rasulullah. Dengan harapan dengan meneladani sifat-sifat Rasulullah bisa menambah pengetahuan kita sebagai muslim sehingga bisa menerapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, mungkin pada kesempatan ini marilah kita dengarkan bersama tausiah dari Bapak Hairus. Semoga nanti bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang terdiri dari Dharma Wanita Persatuan Subunit Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Komputer, dan juga Fakultas Keperawatan yang telah mempersiapkan terlaksananya pengajian ini dengan baik. Baiklah, sekian dari saya. Marilah kita jadikan momen peringatan Maulid Nabi ini untuk memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sesama makhluknya dan juga lingkungan di sekitar kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang telah saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, berikut kita akan saksikan bersama penampilan Hadrah Sababus Sarai UKM FSIAP Fakultas Pertanian Universitas Jember. Dilanjutkan dengan sholawat Nabi dipimpin oleh tim Hadrah Sababus Sarai Fakultas Pertanian Universitas Jember. Hadirin mohon berkenan memberikan tepuk tangan yang meriah untuk tim Hadrah Sababus Sarai Fakultas Pertanian Universitas Jember. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلب بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محلك يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
Pertanian Universitas Jember. Terima kasih juga telah memimpin pembacaan sholawat. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumul akhir nanti. Amin. Acara selanjutnya, tiba saatnya kita akan menyimak tausiah yang insya Allah akan menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Hairus Salikin MED. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Jember, Ibu Iwan Taruna, yang saya hormati dan kita sama-sama hormati Ibu Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan, lupa namanya Dharma Wanita Persatuan Universitas Jember, yang sama-sama kita hormati pula para ketua Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Fakultas Universitas Jember, kawan-kawan semua, ibu-ibu calon penghuni surga, ya, yang amat saya cintai dan amat saya sayangi. Saya mohon maaf, saya minta teman ke Mas Hudan, takut sendirian terus terang. Mas Hudan tadi mau masuk, Bu Rektor, saya ajak, saya paksa. Sama siapa di dalam? Keping semua. Gak pahami aku itu. Ternyata begitu sampai di dalam banyak mas-mas ini ya. Tapi Mas Hudan sudah ada di sana. Ya udah, duduk di sana aja. Kita bersyukur kepada Allah karena kita bertemu dalam keadaan sehat. Dan terus terang, saya hanya ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Ibu Ketua tadi. Ibu Ketua tadi mengatakan bahwa kita harus mampu meneladani perilaku Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Tetapi sebelum itu, saya hanya ingin memberi catatan khusus sekalian laporan kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Universitas Jember. Nampaknya di UNEX ini, saya tidak tahu apakah semuanya, masing-masing fakultas punya hadra, kayaknya ya. Iya benar, punya hadra ya. Kemarin saya di FKG tanggal 6 ada hadranya juga dan bagus-bagus. Di FKG di Masjid Ar-Rayyan kemarin ada hadra yang menurut laporan pemimpin hadranya baru latihan 3 hari. Jadi menyambut Maulid Nabi. Kalau di sini katanya punya UKM dan luar biasa, pemainnya milenial. Bu Rektor itu di Gunung Batu juga punya hadra namanya An-Nur. Pemainnya juga milenial, remaja putri tahun 80-an. Main di musola kemarin, saya kebetulan ngurus musola, ditawari ada semprot Pak, mau nggak disumbang?
Dari mana? Oh, dari luar negeri, jauh pokoknya. Saya tidak tahu yang keluar ternyata ibu-ibu tetangga sebelah, ya, tetangga ibu rektor ini. Begitu muncul lagunya ikan di dalam kolam. Terus apa lagi? Asik ini ya. Saya di musola agak begini-begini di musola ini. Tapi sayang pemainnya remaja putri tahun 80-an. Saya terus bertanya kepada Bu Yana Bu F. Bu, mengapa boten wonten lari-lari kanan? Apa jawabnya? Kersane Pak, lari-lari apa-apa. Ini sedang semangat-semangatnya. Tahu Ibu anggotanya berapa kira-kira? Samro itu anggotanya berapa? Nggak banyak-banyak kan ya Bu ya? Ini bunganya Bu ya. Saya bingung kemarin mau bilang ke takmir masjid, takmir musola Al-Quwa. Kebetulan saya diminta untuk menjadi ketua. Kodanya cukup orang, kodanya cukup orang. Begitu terakhir Bu, kami ngalah panitia asal pemain Samroh An-Nur yang remaja putri tahun 80-an itu kebagian. Banyak anggotanya. Ya ada kalau 17 atau berapa. Tetapi kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Pertanian saya salut sekali ini adik-adik. Kalau harus dinilai, saya ini orang bahasa dan orang budaya. Dari Fakultas Ilmu Budaya, tadi saya duduk itu sudah luar biasa, bagus ya. Kalau dinilai rate antara 5 sampai 10, maka ini nilainya bisa 8,5 ya. Luar biasa. Cuma lama mainnya tadi saya nunggu kayak segini, tapi ya tidak apa-apa, suaranya bagus, masnya suaranya bagus. Baik, itulah pengantar. Bapak Ibu, bapaknya sedikit ya. Saya sebut ibu-ibu aja. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya hanya akan memberi catatan-catatan ringan tentang wanita yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada catatan kecil saja bahwa sebelum Rasulullah lahir, wanita ngapunten mohon maaf, terhina, dijual belikan. Siapa yang butuh beli, dikorbankan. Sungai Nil itu kabarnya sudah memakan sekian ribu wanita cantik dan masih perawan yang harus dikorbankan. Siapa yang kuat di Arab waktu itu sebelum Islam datang, dia yang menjadi penguasa. Hukum rimba. Nah, singkat cerita, Arab sebelum datangnya Islam identik dengan syaitan. Ya, syaitan semua sudah. Tetapi begitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir membawa Islam, disitulah mulai wanita dimuliakan. Sekali lagi, wanita dimuliakan. Contoh ringan Ibu, Nabi pernah berpesan begini, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha mar'atis salihah. Dunia ini, kata Nabi, adalah perhiasan yang indah. Wa khairu mata'iha mar'atis salihah. Dan seindah-indahnya perhiasan itu adalah wanita-wanita yang solehah. Bayangkan Bu, kalau yang seisi ini wanita solehah, maka saya bisa menjamin keluarga besar Universitas Jember pasti sejahtera. Pasti. Sebab kekuatan rumah tangga itu terletak pada wanita. Kata seorang sastrawan, ini Mbak Eva ini dari FIB, mesti tahu ya. The woman is more powerful than a man, and the women can create anything
two men to be successful, katanya. Mohon maaf, catat dan nanti ceritakan sama bapak. Soal mana sampai aku yang berkuasa gitu ya. Wanita ternyata lebih kuat dari laki-laki. Dan wanita itulah yang menjadikan laki-laki itu berhasil. Mohon maaf ibu, saya ingin katakan, Khairus sampai pada detik ini, saya berani mengatakan, because of my wife, karena istri saya. Anak-anak saya sampai yang Rakil sudah lulus dari psikologi baru kemarin. Itu pun karena ibunya. 3 anak saya, hampir bukan karena saya. Sehingga kalau ditanya, bagaimana kok bisa di sini, bagaimana bisa di sini, saya hanya mengatakan, tanyakan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Nanti ibu-ibu, ini pesan Rasul, ya pesan Rasul. Buktikan di masyarakat. Kalau ada orang yang berhasil, Pak Iwan Taruna misalnya, Pak Selamin misalnya, Pak Bambang WR3 misalnya, siapapun yang berhasil, pasti di belakangnya ada 2 sosok wanita. Pasti. Gak bisa ditawar, pasti. Siapa yang pertama? Istrinya atau ibunya? Pasti. Setiap orang yang berhasil, tidak ada yang istrinya bukan wanita yang baik. Tidak ada. Saya sudah mengadakan survei. Sehingga di dalam rumah tangga, ketika wanita itu salbu, pasti rumah tangga itu cara-cara. Pasti. Jadi bayangkan, ibu adalah kunci kekuatan rumah tangga. Saya yakin Pak Iwan Taruna jadi rektor juga karena dorongan ibu yang kuat. Mohon maaf, saya ini penyintas kanker. Saya penyintas kanker. Saya tak mengenal, saya mau menangis ya kalau ingat kekuatan istri. 11 tahun yang lalu saya divonis di Surabaya kanker getah bening yang ganas. Saya hanya sampai sekarang saya ingat kata-kata istri saya sambil memeluk saya ketika saya divonis kanker getah bening dan saya harus menjalani kemoterapi 6 bulan. Di saat saya menjadi dekan, yang di dekanat saya periode kedua, saya 2 kali di dekanat. Periode kedua itu pada saat saya jadi dekan, saya kena kanker getah bening di awal-awal jadi dekan. Apa kekuatan istri? Saya dalam keadaan hancur. Ketika orang divonis kanker, nasi tidak masuk kok. Saya hanya diam, bilang kepada Allah, ya Allah, kok saya ya Allah? Saya kan sudah menyiarkan agama, ya Allah. Ya Masya Allah ini, Masya Allah yang lain lagi. Tapi tetap saya sudah divonis. Apa kata istri? Saya dipeluk, saya ingat betul. Tanggal 22 Februari tahun 2013 pada waktu itu malam Selasa di rumah saya dipeluk, Mas, kuatkan ya Mas. Banyak orang yang lebih parah dari Mas. Saudara saya, banyak orang yang lebih parah dari Mas. Kalau Allah berikan kesembuhan, tidak ada orang yang bisa menghalangi. Tapi banyak orang yang tidak sakit apa-apa Mas. Tapi kalau Allah sudah memanggilnya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata istri saya, kebetulan istri saya juga santri, sambil menangis. Saya diam, hanya dalam pikiran, biar mati ini aku ini. Karena kalau sudah tiba saat kematian, tidak ada yang bisa memundurkan, memajukan sedikit pun. Itu kata-kata istri saya ingat betul. Yang terakhir istri bilang begini, Mas harus kemo. Buat Mas Yop, aku tidak akan pernah meninggalkan Mas Khairus dalam keadaan sakit maupun sehat. Dan kalau Allah menakdirkan
Mas Hairus harus dipanggil oleh Allah. Aku akan jaga anak-anakku. Kuatkan ya Mas. Itu membuat saya seolah-olah hidup kembali. Tapi namanya kanker getah bening Bu ya. 2 minggu dari body yang 62 menjadi sekitar berapa kurus kali. Begitu sampai di Surabaya mau kemo, dokternya cengengesan. Dokternya, lah Pak Hairus ini tidak ada kanker yang sejahat itu Pak. Kata istri saya di sebelah saya, iya dok, ya apa suami saya ini kok kayaknya stres setelah divonis kanker. Apa kata dokter? Yang membuat orang sering sakit dan hancur adalah mindsetnya, pikirannya. Padahal kankernya sendiri tidak sejahat pikiran itu. Tapi pendek cerita, kekuatan seorang istri sampai 6 bulan istri menemani kemoterapi, dan saya tidak boleh cuti sama istri. Bayangkan, tidak boleh cuti. Berangkat hari Minggu, kemo hari Senin, pulang hari Selasa, Rebo dinas sebagai dekan. Setiap 21 hari sekali, demikian selama 6 bulan. Tidak cukup 6 bulan. Kekuatan seorang istri memberi semangat sampai 5 tahun. Baru 2017 kemarin, Dr. Made Putra Sedana di Surabaya menyatakan, Pak Hairus, everything is okay. You are clean now and you can do that, katanya. Nah, 5 tahun berjuang melawan kanker, tetapi bukan karena kekuatan saya, kekuatan istri. Nanti bisa dicek di Fakultas Ilmu Budaya Bu ya, namanya Bu Sutiastuti. Dulu Kajur, ini Bu Eva akrab mungkin kalau ada yang daerah DP. Di depan saya, ini kekuatan seorang wanita. Mulai saya divonis sampai dinyatakan bersih 5 tahun, saya belum pernah melihat istri saya merasa capek merawat saya, merasa cemberut, menunjukkan kecemberutan merawat saya, belum. Padahal di belakang itu katanya Bu Tuti nangis gerung-gerung ya. Karena apa? Karena ingin menyembunyikan kesedihannya di hadapan suami. Ya seharusnya ibu-ibu begitu. Kata Rasulullah begitu. Kalau suami sedang berduka, maka istrinya harus bersuka. Jangan suami murmur pulang, aduh deh, sakit tak terpenuhi, aduh Senin deh Pak Rektor. Ya mas sampai kalian bodoh, mulai disini. Repot tambah rekap suami, terus mati lu ya. Hati-hati. Itulah kekuatan wanita. Yang kedua, saya diberi waktu berapa Bu? Oh iya. Karena kan, nah kan kita sama banyak yang guru kan Bu. Kalau guru itu ngomongin lali kadang-kadang. Dianggap kuliah mawon, ini ada Bu Selami juga guru kan. Yang dengarkan bosen Bu ya. Baik, yang pertama, women is very powerful and women is more powerful than men. Mohon maaf Bu, keberhasilan rumah tangga sangat ditentukan oleh seorang istri. Di UNED Bu, di UNED ada satu rumah tangga, mohon maaf, 12 suaminya Bu, 12 suaminya 12 ya. Tidak usah saya sebutkan, sopo Pak itu saya pendaftar dulu. Tetapi Bu, istrinya ciamik, luar biasa. Saya dianggap kakaknya Bu oleh keluarga ini. Saya kalau ngomong ke suaminya, saya enak Bu, mohon maaf. Rahimu udah leren-leren adik kelas beberapa tahun. Bu Yesina, bojomu sewabarnya kayak begitu. Allah Mas Hairus kan orang boleh tergelincir bolak-balik, bukan tergelincir namanya, untuk blek. Tapi Bu, sang istri dengan tenang terus melayani. Mohon maaf, sang suami ini pernah buka stasiun 2 Bu. Tapi Pak Rektor nggak tahu itu. Kalau tahu, wes dia. Tapi akan tidak ada buktian Bu ya, hanya buka stasiun 2. Goncanglah rumah tangga.
Suami pun sudah bingung. Apa kata istrinya? Mas, sampai kapan dengan apa ini? Ayo kuat-kuatan. Aku akan tabah membesarkan anak-anak ini. Terus begitu, semua bar sekali. Sehingga nangis tua ber, disiram gak teles bu, dijemur gak garing, dibom ya. Apa lama-lama bu? Stasiun 2-nya gak beres, bu. Stasiun 2-nya gak jauh sih bu, di Maisa. Saya tahu bu, saya pernah diajak ya. Tapi bukan berarti saya mendukung bu, saya hanya ingin tahu sedablek apa teman di Unet ini. Begitu stasiun 2-nya di situ Bondo bu, dak karuan datang ke saya, Cak, ternyata bujur nunggu kayak gini, Cak, Dek, aku kan ngomong dulu dapat jenengan, itu kan sudah tidak baik. Sudah tahu kalau jenengan punya istri, punya anak, punya ini, dia masih maaf. Itu tanda-tanda tidak baik. Pendek cerita, akhirnya kembali kepada si ini, dan sekarang alhamdulillah. Kadang kalau saya ketemu saya tanya, nggak buka stasiun mana tak? Nggak mas, kapok kayaknya. Tapi kan sudah selesai. Kekuatan wanita. Mau contoh yang lain? Banyak. Presiden Soeharto dibesarkan oleh wanita, Habibie dibesarkan oleh wanita, Nabi Isa dibesarkan oleh wanita, Nabi Muhammad dibesarkan, dan banyak sekali contoh-contoh. Tapi jarang orang-orang sukses dibesarkan oleh bapak. Mohon maaf, jarang. Kalau ibu wafat lebih dulu, mohon maaf ya, gak kira betah bapaknya berlama-lama. Alasannya banyak, anak gak ada yang ngurus, rumah gak ada yang ini, Allah banyak ngomong lanang itu ya. Tapi kalau seorang ibu, nanti bisa dikunjungi mungkin kalau ibu Dharma Wanita ingin fakta. Di daerah Jalan Bangka ini ada dulu seorang ibu yang di saat putra putrinya 3 masih TK, SD dan belum sekolah, suaminya meninggal. Dibesarkan hanya dengan gaji, pensiun, janda dan beberapa usaha, dan 3 anaknya sukses sekarang. Ibu ini sekarang berpindah dari satu anak ke anak yang lain dan tidak berkeluarga sampai putra putrinya berhasil. Saya tidak melarang berkeluarga, Bu. Ini kekuatan wanita. Makanya ketika Nabi ditanya, pernah Nabi ditanya oleh seseorang begini, Bu, ya Rasulullah, man ahabbu bi husni sahabati ya Rasulullah, faqala ummuka, thumma man faqala ummuka, thumma man faqala ummuka, thumma man faqala abuka. Wahai Rasul, siapa sebenarnya orang yang patut saya jadikan sahabat di dunia ini? Ibumu, baru bapak. Kenapa ibu? Karena memang secara biologis ibu harus lebih dekat kepada anaknya. Ibu yang mengandung kita, ibu yang menyusui kita, ibu yang membersihkan kotoran kita di saat kita masih anak bayi, ibu yang lebih banyak, mohon maaf, melek di tengah malam dibanding bapak, sehingga ibumu. Tidak heran kalau Nabi akhirnya sering mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga terletak ngapunten di telapak kaki para ibu. Saking mulianya ibu, kebahagiaan surga ini makna harfiah dan makna kiasan. Kalau makna kiasannya, saking mulianya ibu, maka kebahagiaan dunia ini diletakkan di bawah kaki. Saking mulianya ibu. Makanya ibu-ibu yang masih produktif, walaupun yang sudah tidak produktif, hati-hati kalau ngomong ke putra-putrinya. Omongan ibu itu adalah doa.
Semua kalau apapun putra putri jenengan, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik. Nuwakal sekalipun, ya Allah kocek nakali. Mumpung aku sangat direktor UNED misalnya. Nuwakal, tapi kapan masih. Sekarang masih Pak Iwan, masih Pak Iwan. Satu saat nanti ya, saudara ibu. Yang penting doakan. Makanya Bu, saya dulu pernah diguyoni sama teman-teman. Ketika saya dulu dekan, setelah sembuh dari Z, terus ada yang bertanya, terus kamu kayaknya di UNED ini mulai bisik, tidak luput terus diberi amanah ini, diberi amanah ini, amanah ini. Saya hanya bilang itu berkat kekuatan wanita. Terus guyon teman ini Bu, orang FKIP, sahabat namanya saya sebut gak enak ya. Orang FKIP, sahabat saya. Ah itu terus luar biasa. Baru istri satu, Daniel luru. Ini ada baru istri satu bisa jadi dekan, kalau istri dua jadi rektor. Aku baru rumah tangga. Jangan begitu ya, tidak diramu. Baik, yang berikutnya. Nabi pernah berpesan begini kepada kita semua ya. Ini untuk mas-mas ini nanti ya. Kata Nabi, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa la'in. Mari kita survei nanti. Setiap laki-laki yang baik pasti memuliakan para wanita. Dan setiap laki-laki yang tidak baik pasti KDRT. Ini hadis. Jangan main-main. Jadi kalau laki-laki itu baik, pasti laki-laki memuliakan wanita. Dan hanya laki-laki yang tidak baik yang tidak memuliakan wanita. Karena di hadapan Nabi, wanita adalah luar biasa. Bahkan Nabi pernah begini pesannya. Saya lupa ya kitabnya apa namanya, tapi saya pernah baca itu. Nabi bisa begini. Andaikan aku boleh tidak tidak adil terhadap anak-anakku. Tapi ada kata andaikan ya, ini diperhatikan andaikan ya. Jadi hanya mengandaikan itu tidak boleh berarti. Tapi Nabi merasa andaikan aku boleh tidak adil kepada anak-anakku, pasti aku akan melebihkan wanita di atas laki-laki. Karena apa? Karena wanita itu adalah makhluk yang paling mulia. Jadi di dalam agama Islam Bu, nanti kita sama-sama buka Al-Quran. Kedudukan wanita luar biasa. Sampai ada surat yang namanya An-Nisa. Ada surat namanya Ar-Rijal. Ya. Banyak yang bisa kita tiru dari perilaku Rasulullah ketika menghargai wanita. Ingat, ibu adalah penentu kebahagiaan rumah tangga. Sukses tidaknya sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh wanita. Yang terakhir, jurnal. Saya baca jurnal sebelum kesini. Saya baca jurnal. Takut salah. Saya baca jurnal. Ini jurnal kesehatan. Teman-teman dari kesehatan, mohon maaf kalau saya salah, monggo kita saling koreksi bersama. Saya baca tadi, ternyata kepandaian itu bukan turun dari bapak Bu, wanita. Jadi kalau nyari istri, mas. Kalau nyari istri, syarat utama cantik atau pinter. Pinter. Masih cantik kalau namanya siapa? Diajak diskusi tidak jalan. Kita diskusi enak-enak, tidak jalan. Di rumah tangga saya Bu, nyonya saya hanya lulusan akper, bukan hanya ya, lulusan akper, tapi jauh lebih cerdas dari saya. Saya tahu. Saya itu masih pakai pakai kalkulator. Istri saya sinyal. Gede kok kayak turunan Cina ya, sampai anak masih slow. Nah, makanya saya bisa mengatakan all my children are very smart because my wife is smart.
Oleh karena itu, ibu-ibu penentu kebahagiaan keluarga, penentu kekuatan keluarga, penentu keberhasilan keluarga. Jadilah wanita-wanita soleha seperti yang dicontohkan dalam hadis-hadis Rasulullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Dharma Wanita Persatuan Universitas Jember beserta seluruh jajarannya, dan kalau di antara kita, mohon maaf, ada yang berkeyakinan selain agama Islam, mohon berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Adapun doa ini akan secara singkat saya pimpin dalam cara Islam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillah telah kita simak bersama tausiah dari Bapak Profesor Dr. Haji Hairus Salikin MID, dan sekaligus ditutup dengan doa. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Amin. Selanjutnya pemberian cindramata oleh Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Jember kepada Bapak Profesor Dr. Hairus Salikin MID, dan juga kepada perwakilan dari tim Hadrah Sababus Sarai, kepada Mas Azam, disilahkan. Kami undang juga Ibu Wiwin Handayani Iwan Taruna untuk maju. Mohon berkenan Ibu untuk foto bersama dulu. Mari ini. Ya. Foto bersama tim Hadrah juga, oke, Mas. Habis ini. Oke, dihitung Mas, sambut. Oke. Mbak Iva. Oke. Bersama panitia juga dari Fasilkom, FIB, Keperawatan, dan Fakultas Pertanian. Monggo panitia Ibu. Yang mewakili aja Ibu, monggo silahkan untuk dapatnya maju untuk berfoto bersama. FIB Keperawatan. Dari Keperawatan Ibu Ira, Ibu Rini, Fasilkom, monggo Ibu.
belum? Perwakilan? Ibu Maulidi. Siapa mana? Fakultas mana? Dari keperawatan Ibu. Cukup guys. Monggo Mas Bayu dihitung. 1, 2, 3. Sampun? Nggih, sampun, Mbak Eva. Terima kasih. Ya. Demikianlah acara pengajian Dharma Wanita Universitas Jember dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, yang sudah mengikuti acara ini sampai berakhir. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Mohon maaf jika dalam penyelenggaraan acara ini terdapat salah tutur kata. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Tuan Waktu, Bu Rektor sama Bu Wakil Rektor sama Bu Dekan, monggo untuk foto bersama. Dari Fakultas Pertanian juga monggo. Dari fakultas yang lain, Bu Dekan, monggo untuk foto bersama. Ibu Kamal, monggo Bu. Ibu yang lain ya. Monggo, ibu-ibu untuk foto bersama dulu Ibu, mohon waktu untuk Mas. Oh. Mas, ya, bisa meninggalkan ruang foto bersama. Monggo